Cerita awal mula aku bisa bikin kue bikang dan juga jual kue bikang. Halo semua. Alhamdulillah ya, hari ini masuk lagi pesanan kue bikang 50 biji untuk pagi ini. Alhamdulillah. Dan untuk membuat 50 biji kue bikang itu sebetulnya hanya membutuhkan 750 gram tepung ya guys. Tapi kali ini aku bikinnya itu mau 1 kilo tepung. Lah kok bisa bikinnya langsung 1 kilo tepung? Kok banyak banget lebihannya, terus nanti sisanya kuenya buat apa? Tenang guys, tenang. Jadi nanti sisa kue bikangnya itu mau aku bagikan sama tetangga. Soalnya kemarin-kemarin itu ada yang tanya lebihan bikangnya. Jadi hari ini aku mau bikinnya itu mau tak lebihin, terus nanti lebihannya mau tak bagikan sama tetangga. Alhamdulillah ya guys, meskipun cuma kue bikang tapi masih bisa sedikit berbagi. Oke, lanjut kembali lagi ke judul awal ya. Jadi di sini aku mau sedikit cerita awal mula aku bisa bikin kue bikang dan juga jualan kue bikang ini. Jadi ceritanya dulu itu aku juga tidak pernah menyangka bakalan bisa bikin kue bikang ini secantik ini dan juga jual kue bikang ini guys. Jadi dulu itu aku pertama kali makan kue bikang mawar ini sebetulnya dikasih sama tetangga. Sebetulnya kalau makan kue bikangnya itu sudah sering banget ya. Tapi itu kue bikang cungkil, bukan yang bikang mawar seperti ini. Dan maksudku itu kalau yang bikang mawar seperti ini ya baru pertama kali ini ya pas dikasih tetangga itu guys. Tapi kalau makan bikang cungkilnya sendiri sih ya sudah sering banget ya malahan. Dan dulu itu aku masih inget banget. Dulu pas dikasih kue bikang ini aku bilang gini, bikang kok apik temen ya ayu ngene gak koyo bikang biasane sing tak makan. Soalnya kan aku baru pertama kali itu ngerti kue bikang mawar seperti itu. Dan bikangnya itu cuantik banget, rasanya juga enak. Seratnya itu kecil-kecil lembut, warnanya itu hijau, putih, ungu. Itu dikasih sama tetangga ya guys. Dan setelah itu aku jadi suka banget sama kue bikang mawar ini, dan pasti kalau ke pasar aku selalu beli kue bikang mawar ini. Soalnya kuenya itu cantik-cantik banget. Seratnya itu kecil-kecil lembut, beda sama yang bikang cungkil ya. Kalau menurutku rasanya juga lebih enak bikang mawar dibandingkan sama bikang cungkil. Dan yang paling aku suka sih tampilannya itu loh, bisa cantik-cantik banget. Kalau dulu itu kue bikang kan bukan yang seperti ini ya. Dulu itu kue bikang kan yang versi dicungkil langsung dari cetakan. Sekarang sih ya masih ada bikang cungkil, tapi kayaknya sudah jarang banget ya. Kebanyakan rata-rata itu kue bikang mawar kayak gini. Tapi kalau masalah soal rasa ya tetap sama aja, cuma yang membedakan yaitu cara merekahkannya saja. Ada yang dicungkil dari cetakannya langsung dan itu namanya bikang cungkil, dan yang direkahkan pakai tutup botol seperti yang setiap hari aku bikin ini namanya kue bikang mawar. Dan dulu itu sama sekali aku tidak pernah berpikir ya aku bisa membuat kue bikang ini guys. Dan dulu itu aku pertama kali nyoba kue bikang ini karena lihat video temanku lagi bikin kue bikang, dan hasilnya itu cantik-cantik, warnanya juga cantik-cantik, dan kelihatannya itu kok gampang banget gitu loh. Dan akhirnya aku tertarik, lalu aku beli dulu cetakannya. Soalnya kan aku belum punya cetakan bikang sama sekali ya. Terus setelah ada cetakan, aku lihat-lihat dulu tutorial cara buatnya dan sudah paham, langsung aku eksekusi. Tapi kalian tahu apa yang terjadi guys? Ternyata gagal guys, gatot semua alias gagal total. Kue bikangnya itu gak jadi sama sekali, tidak keluar serat sama sekali. Dan setelah itu aku gak pernah bikin lagi, dan terus selang beberapa lama aku tertarik bikin lagi. Tapi kali ini lumayan agak jadi, tidak gagal banget kayak yang waktu pertama. Dan setelah itu aku terus belajar dan belajar sampai akhirnya aku bisa, dan sampai ada tetangga yang tahu. Lalu pesen kue bikang ini dan akhirnya sampai sekarang. Dan alhamdulillah ya, yang awalnya aku cuma coba-coba akhirnya jualan dan jadi jalan rezeki.